Selain CCTV, salah satu alternatif sebagai kamera pengawas adalah IP kamera. Namun IP kamera bukanlah CCTV. Apa bedanya? Dan seperti apa IP kamera yang akan di-unboxing kali ini? Stay tune. Selamat datang di Hobi Story, sharing, unboxing. Kali ini kita akan unboxing IP kamera dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Yidom Max version. Oke, sebelum lanjut, saya akan jelaskan sedikit perbedaan antara CCTV dan IP kamera. CCTV atau kepanjangannya adalah Closed Circuit Television, sedangkan untuk IP kamera adalah Internet Protocol Kamera. IP-nya adalah Internet Protocol. Sebenarnya dua-duanya bisa dipakai sebagai kamera pengawas. Namun perbedaannya secara umum adalah sebagai berikut. Untuk CCTV, pengiriman videonya itu melalui kabel koaksial atau kabel UTP. Buat yang belum tahu, kabel koaksial itu adalah kabel TV, kabel anten. Nah, sedangkan kabel UTP itu adalah kabel LAN. Nah, kemudian untuk CCTV, perekaman videonya disimpan pada suatu alat namanya DVR, yaitu Digital Video Recording. Nah, jadi DVR itu wajib punya, karena semua yang direkam oleh CCTV itu disimpan di DVR. Jadi DVR ini adalah alat yang wajib punya. Dan kemudian CCTV resolusinya masih rendah. Nah, kita bahas selanjutnya, yaitu yang IP kamera. IP kamera ini untuk pengiriman gambarnya atau pengiriman videonya itu melalui internet. Dan kemudian perekaman videonya dia bisa melalui SD card juga, atau dia bisa melalui cloud server. Kemudian untuk resolusinya dia lebih tinggi. Nah, hari ini kita akan detail menjelaskan tentang IP kamera. Kita langsung unboxing saja IP kameranya. Di sini ada dua ya. Ada dua sebenarnya dari IP kamera ini. Ada yang berwarna putih dan berwarna hijau boxnya. Kita bongkar aja. Kita lihat boxnya. Max Intelligent PTZ kamera. Ini fitur-fiturnya. Kita dapat buku manual. Kemudian ini adalah kartu garansinya. Ini kabel chargernya. Ini sepertinya buat menempelkan di dinding ya. Sekarang kita coba yang satunya. Sama, dapat buku manualnya juga. Warranty card juga dapat. Ini kabel chargernya. Jadi IP kamera ini untuk yang Yidom Max version ini
awalnya saya membeli boxnya warna hijau. Kemudian waktu saya ingin membeli lagi, entah kenapa kardusnya berubah jadi warna putih. Makanya ini kita cek perbedaannya apa. Bisa jadi ini yang lama, ini yang terbaru. Dilihat dari bentuknya sama, kemudian ini dari kelengkapannya juga sama. Ini bentuk IP kameranya. Dia ada kabelan di sini. Ini buat chargernya. Dia punya anten. Ada kode barcode-nya juga di sini. Ini juga sama persis. Di address-booknya ini ada modelnya sama serial number. Ini sebenarnya dua-duanya sama ya, untuk tipenya sama, tapi sepertinya di sini nih. Jadi untuk yang terbaru ini sudah 3 megapiksel, sedangkan di sini masih 2 megapiksel. Ini 2 megapiksel, ini 3 megapiksel. Jadi apabila kalian lihat di toko online dengan mengetik Yidom Xiaomi Yidom Max Version, nanti akan muncul gambarnya ada 2 box, warna hijau sama warna putih. Nah, yang warna putih ini ternyata sudah 3 megapiksel, sedangkan ini masih 2 megapiksel. Ini sepertinya kameranya bisa 360 derajat ya. Dia bisa atas bawah dan kemudian kanan kiri. Kemudian ini juga, karena ini sama ya sebenarnya, hanya perbedaannya adalah di kualitas kameranya aja. Sama bawahnya, ini tempat kita menggantung di dinding. Jadi ini sepertinya bisa dipakai seperti ini. Ini untuk bautnya di sini. Untuk menggunakan IP kamera ini, kalian harus menginstal di Android atau di Apple itu IoT application. Sini IoT application. Sekarang kita coba tes. Itu adalah awalnya, jadi begitu kita colokkan ke listrik dia akan otomatis bersuara. Untuk IP kamera ini itu dia untuk tombol resetnya ada di sini, ada di bawah sini. Nih, ini ada tombol resetnya di sini, dan bawahnya tombol reset itu ada tempat untuk kita memasukkan micro SD. Jadi untuk IP kamera ini itu kita bisa menyimpan videonya melalui micro SD, atau kita bisa menggunakan fasilitas cloud yang ada di aplikasi YIOT. Nanti saya akan tunjukkan untuk gimana cara instalasinya. Sekarang saya sudah berada di Play Store. Di sini kita tinggal cari aja aplikasinya YIOT. Ini adalah aplikasinya yang ini ya, YIOT. Ini kita install. Ini kebetulan saya sudah install. Tampilannya seperti ini. Jadi pertama kali yang kalian lakukan adalah kita menambahkan di sini ya, kita tambahkan di sini di sebelah kanan atas.
Kemudian di sini ada WiFi connection. Pilihannya adalah ini, WiFi connection, network kabel connect, hotspot direct watch, sama hotspot config to WiFi. Untuk koneksi yang saya pakai, kita menggunakan koneksi WiFi. Ini tulisannya tunggu 20 detik. Ini pada saat kita menyolokkan pertama kali ya, begitu hidup dia akan ada suara. Ini suara yang dimaksud seperti itu. Jadi kita langsung saja. Di sini WiFi-nya. Ini di atas ada, yang ini adalah alamat WiFi saya. Terus kemudian ini sudah kita masukkan passwordnya di sini. Kemudian kita klik next. Please face the QR code towards the camera lens and wait for it to scan. Jadi setelah muncul barcode itu, kita arahkan handphone kita ke kamera. Kemudian setelah itu dia akan otomatis mendeteksi dan kemudian IP kamera sudah siap digunakan. Setelah sudah terinstall, di sini ada SD, ada HD, kita bisa pilih untuk kualitasnya. Oke, ini bisa kita gerakkan kameranya ke kiri, ke kanan, atas dan bawah. Oke, kemudian kita juga bisa lakukan setting di sini. Oke, ini ada pilihan settingnya. Nah, ini ada SD card recording untuk storage-nya. Di sini saya tidak menggunakan SD card karena kalau SD card itu biasanya kalau sudah penuh itu kita harus backup atau kita delete. Jadi di sini saya menggunakan cloud. Di sini kita bisa setting. Nah, di sini fasilitasnya adalah ini ada motion tracking. Motion tracking ini adalah kita untuk mendeteksi apabila ada pergerakan. Jadi di sini yang udah saya tes itu adalah jika dia ada pergerakan sama human, jadi beda. Jadi ada movement detection, ada human detection. Apabila ada motion detection atau ada human detection, maka akan otomatis dia mengirimkan notifikasi ke handphone kita. Ini ada kamera mikrofon. Ini untuk apabila kita taruh di kamar yang ada babynya, kalau babynya nangis ini juga bisa kita set untuk on atau off. Ini night visionnya, apabila kondisi gelap dia akan otomatis infrarednya nyala. Di sini ada settingan ya, ini smart detectionnya nih, yang saya bilang motion detection sama human detection. Sama sensitivity levelnya juga kita bisa set. Oke, nah di sini adalah cloudnya. Jadi saya di sini menggunakan cloud, tapi cloud ini berbayar ya. Jadi di sini ada paket-paketnya. Kalau kita memilih cloud, kita ada paket-paketnya. Kebetulan saya membeli cloud ini, dia paketnya itu buat 5 kamera. Kalau saya biar nggak ribet, kita nggak perlu lagi pakai micro SD untuk menghapus data atau membackup, saya menggunakan cloud. Jadi datanya otomatis tersimpan di cloud dan apabila kita ingin melihat rekaman-rekamannya, kita tinggal klik aja menuju cloudnya, otomatis data dari cloud itu akan dikirimkan ke handphone kita. Oke, kita kembali ke kameranya tadi. Iya, yang sebelah kiri ini untuk recording. Ini untuk kita bisa pakai mic ya, coba tes. Ini kita bisa ingin mendengarkan suara dari lingkungan sekitar IP kamera atau tidak. Ini untuk crop. Sorry, ini untuk screenshot. Nah, ini ada alert. Alert di sini adalah apa saja yang sudah dideteksi oleh IP kamera ini. Jadi apabila dia ada human detected, dia akan di sini ada alertnya. Dan ini ada tanggalnya nih, tanggal berapa ini udah lengkap nih.
Timelapse ini untuk kita merekam, kita ingin menyeting untuk recordnya berapa lama, kemudian untuk videonya berapa lama. Di sini bisa kita atur. Jadi kalau dia ada pergerakan, contohnya seperti ini ya. Saya akan coba. Story time. Diawali dari penemuan CCTV pada tahun 1942 oleh Walter Bruch, yang kemudian diproduksi oleh Siemens AG, di mana tujuan CCTV ini awalnya adalah untuk memantau proses peluncuran roket jika terjadi kesalahan. Dan pada tahun 1947, Amerika menggunakan CCTV untuk membantu kepolisian menurunkan tingkat kejahatan. Dan di tahun 1960, pemerintah Inggris juga memakai CCTV, itu dipasang di tempat-tempat umum itu untuk memantau tempat-tempat umum, terutama kalau ada unjuk rasa, karena di zaman itu masih banyak unjuk rasa. Nah, untuk IP kamera sendiri, pertama kali dirilis pada tahun 1996 oleh Axis Communication dan diberi nama Axis NetTV 200. Walaupun bisa diakses dari internet, namun IP kamera ini tidak bisa menampilkan video secara real time, hanya berupa potongan-potongan gambar saja. Yang kemudian pada tahun 1999, IP kamera dihadirkan oleh Mobotix. Namun kali ini IP kameranya sudah bisa merekam video, kemudian ada notifikasi atau alarm, dan sudah punya fungsi recording. Lalu pada tahun 2005, Intellium merilis IP kamera yang dilengkapi dengan VCA. VCA itu adalah Video Content Analytics, di mana IP kameranya sudah bisa mendeteksi beberapa kejadian. Contohnya, mendeteksi jika ada manusia yang bergerak, kemudian jika ada mobil yang salah arah, itu sudah bisa dideteksi. Dan kemudian IP kamera berkembang hingga sekarang. Untuk semua jenis IP kamera sebenarnya bagus. Jadi kita tinggal memilih yang mana fitur-fitur IP kamera yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti saya sendiri, contohnya alasan saya membeli Yidom Max version ini adalah karena saya membutuhkan IP kamera yang bisa menjangkau sinyal WiFi saya. Makanya ini ada anten di sini, ini sangat kuat dia untuk menerima sinyal WiFi. Dan yang kedua, saya juga butuh IP kamera yang kameranya bisa berputar 360 ya. Jadi dia bisa ke depan belakang, kemudian ini bisa ke atas ke bawah. Dan kemudian untuk yang ketiga, saya butuhnya IP kamera itu hanya untuk indoor. Ini kebetulan cuma buat indoor aja, tapi sebenarnya udah cukup buat kita taruh di teras ya. Yang penting tidak kena hujan. Demikian unboxing hari ini. Hobby Story, sharing, unboxing.